Makanya kata Nabi, Bapak Ibu, kelak di akhir zaman itu ada suami-suami takut istri. Itu bukan film, memang begitu dalam hadisnya, Pak. Kata Nabi, kelak seorang laki-laki akan takut kepada perempuannya, sampai gara-gara rasa takut kepada perempuannya dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa contohnya? Itu tadi. Ada contohnya pada masa dahulu, ada seorang pemuda terkenal alim soleh. Alim nih Pak, soleh ya. Maknya telepon. Maknya bukan telepon, ketika itu ada telepon kan. Tolong sampaikan kepada si fulan, aku butuh duit. Apa kata anaknya? Ya bentar, aku tanyakan sama bini aku dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, insyaallah husnul khatimah, istiqamah sampai akhir. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan rahmatnya Allah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh dan ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah berkahi hidupnya, Allah luaskan rezekinya, Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair Syamsuddin Az-Zahabi sampai kita terakhir kemarin kepada orang-orang yang meninggalkan haji dengan sengaja. Sekarang kita masuk dosa yang ke-8, al-kabiratu ats-tsaminah, al-kabiratu ats-tsaminatu. Dosa besar yang ke-8. Apa dosa besar yang ke-8? Uququl walidain. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Pas betul doanya tadi. Kata seorang penyair dalam syairnya itu, alaika bi birril walidaini kilaihima wa birri dzawil qurba wal abaid. Wajib bagi kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dan begitu juga dzawil qurba wal abaid. Keluarga, sanak famili, karib kerabat, namanya menjaga hubungan. Maka wajib bagi kita menjaga hubungan dengan orang tua, wajib bagi kita menjaga hubungan dengan tetangga dan segalanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalimat selanjutnya itu ada imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Singkat cerita kita potong. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaan pertama, mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Ini kan pertanyaan. Ibu-ibu,
mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Ridhonya Allah di ridhonya orang tua. Ridallahu fi ridal walidain. Sekarang kita nalar dengan akal sehat. Mengapa kita harus patuh, tunduk dan hormat kepada orang tua? Toh hidup ini kan masing-masing. Alasannya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perjuangan. Allah memberikan kelebihan kepada orang tua itu, mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Ada istilah di kalangan orang-orang hari ini, satu ibu, satu bapak bisa menjaga dan mendidik 10 anak. 10 anak belum tentu bisa mendidik satu ibu. Bukan mendidik, mengawas, menjaga. Kalau ibunya dididik, terbalik itu. Kenapa bisa istilah ini muncul? Kenapa bisa istilah seperti ini muncul? Satu ibu bisa mendidik banyak anak, tapi banyak anak tidak bisa menjaga, mengawas satu ibu. Kenapa ini bisa muncul pernyataan itu? Jawabannya sederhana. Karena banyaknya anak yang menelantarkan orang tua. Saya cerita di sini kalau tak salah. Di Singapura itu ada aturan di apartemen itu tidak boleh dikunci. Kejadian kemarin itu 4 hari jasadnya membusuk. Jasad orang tua itu sudah 4 hari. Tidak ada yang tahu. Maka dibuat kebijakan harus tidak boleh ditutup rapat dan tidak boleh dikunci. Kemarin ada cerita di Australia. Seorang anak tinggal di sana, tiba-tiba ibunya datang dari daerah, datang ke kota. Sampai di kota, karena ibu ini datang tak ngasih tahu sama anaknya, kaget anaknya. Loh ibu, kok ibu datang kok gak ngasih tahu? Kasih tahu dulu. Rumahku kan sempit. Aku harus pesankan hotel kalau tidak apartemen. Jadi di sana itu Bapak Ibu, orang tua datang tidak di dalam rumah kita. Dan mereka tidak tahu dalam rumah kita itu privasi. Kata mereka privasi. Maka orang tua ditaruh di apartemen. Ditaruh di hotel kalau datang. Ini kan sikap, karakter. Jadi Bapak Ibu, di barat itu hari ini, karakter-karakter apatis terhadap orang tua ini itu sudah terbangun. Jadi mereka memang tidak terlalu memiliki perhatian lebih terhadap orang tua. Alasannya kan sudah tua. Bahkan yang lebih parah lagi ada satu kota itu punya tradisi orang tua yang sudah tua, yang sudah lanjut usia harus ditaruh di panti asuhan. Dan yang lebih parah lagi, ada satu tradisi di salah satu tempat itu orang tua yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu ditinggalkan di hutan. Dan biar dia meninggal di sana, mati di sana. Tahu alasannya? Alasannya sederhana Bapak Ibu. Biar tidak ada beban. Coba bayangkan, biar tidak ada beban. Maka yang seperti ini nih Bapak Ibu, kita melihat kasus hari ini di negara Republik Indonesia ini, kasus apatisme seorang anak terhadap orang tua, berkurangnya perhatian anak terhadap orang tua, itu mulai nampak memang. Mulai nampak. Di sini, tak usah jauh-jauh di Riau ini, kemarin itu ada cerita curhat seorang bapak-bapak. Maaf Ustadz, saya terlambat. Kenapa Pak? Saya harus ngurus orang yang sakit dulu. Ceritalah beliau.
Yang sakit ini Ustadz, pensiunan salah satu perusahaan besar. Dia punya anak 4, semuanya sukses, berduit. Ketika bapak ini sakit, yang jaga perawat. Kata dia, yang bapak sakit, yang jaga perawat. Nah, yang kayak gini nih Bapak Ibu. Pertanyaan saya Bapak Ibu lah, ini dari hati yang paling dalam. Kalau kita nih sakit, yang pengen merawat kita nih, yang Bapak Ibu inginkan untuk merawat Bapak Ibu siapa? Itu naluri orang tua, fitrahnya begitu. Saya salut dengan seorang pemuda, ditinggalkannya jabatannya demi orang tua. Seorang pemuda masih muda, dosen di sini, sudah punya rumah sendiri di sini, sudah punya anak, sudah punya istri. Satu ketika dapat kabar neneknya tinggal sendiri, kakeknya meninggal. Kemudian dari antara sekian banyak cucu itu tidak ada yang mau. Dia bilang bismillah, ditinggalkannya lah dosen, pekerjaannya sebagai dosen ditinggalkan, pekerjaannya yang di sini ditinggalkannya, dia pindah ke salah satu daerah bagian Pelalawan sana atau Siak ya kalau nggak salah itu. Pindah dia ke situ demi menjaga neneknya, karena dia udah nggak punya ibunya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada, tinggal neneknya aja. Akhirnya dia pulang untuk menjaga neneknya. Ada hal yang unik Bapak Ibu. Ternyata di balik kisahnya orang-orang yang sukses hari ini, itu semuanya rata-rata itu ada orang tua. Di balik setiap perjuangan anak yang sukses itu, satu doa orang tua yang tak pernah bisa lepas. Kata Kiai Haji Luqmanul Hakim itu, meskipun aku hari ini masih ngontrak, tapi kehidupanku penuh dengan berbagai macam kesenangan hari ini dan kesuksesan hari ini. Yang memiliki program kapal Munzalan, yang setiap bulan menghabiskan sekian ton beras untuk dibagikan kepada masyarakat dan pondok pesantren. Apa kata beliau? Saya seperti ini, itu kalau bukan karena orang tua, tak bisa. Maksudnya, ridhonya orang tua, Allah ridho, semua datang. Kalau kita pikir pakai nalar, pakai akal, kita dia pengenlah kita lagi di tempat kerja yang lain, kemudian dapat penghasilan besar. Tapi ternyata tak begitu, Pak. Tak begitu. Konsepnya tidak begitu. Kata beliau tidak begitu konsepnya. Ketika saya ikhlas karena Allah, balik untuk ngurus orang tua. Dan pokoknya urusan orang tua tidak bisa diapa-apakan, kata beliau. Ternyata Allah gantinya lebih daripada itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertanyaan selanjutnya muncul. Seberapa penting orang tua dalam kehidupan kita? Apakah menjadi beban atau menjadi benalu? Karena mohon maaf, banyak anak yang mengeluh dengan keberadaan orang tuanya. Rumah tanggaku, mak, bapak, ini pas-pasan. Kalau bapak sama mak di sini, makin berkurang. Kalau ada anak yang bilang begitu, sampai kapanpun di rumah tangganya bakal begitu itu. Bisa kasih tahu Bapak Ibu, kalau ada anak yang begitu ngomongnya, itu sampai kapanpun tidak akan kaya-kaya itu. Tidak akan kaya, tidak kaya hati, tidak kaya harta itu. Kalaupun dia kaya harta, tidak akan kaya hati itu. Karena kata Nabi, kata Allah di dalam kata Nabi, yang disebut dengan kaya itu bukan kaya harta, ghinan nafas, kaya hati. Betapa bahagianya seorang anak yang tak mampu. Apa kata dia? Kalau mak mau tinggal di rumahku nih, kata dia, pokoknya apapun mak mau saya kasih. Tapi kau hidupnya tak berkecukupan makan untuk anak istrimu. Tahu sama fikir. Setelah maknya ini ikut, berubah drastis kehidupannya. Apa kata beliau? Itu Islam Ustaz. Muslim percaya dia sama agama. Oke. Step job.
pendiri Apple. HP yang ada gambarnya apel keroak yang kalau kita beli yang utuh saja segitu harganya. Ini kita beli apel yang keroak aja mahalnya minta ampun. Tahu apa itu apel keroak ya? Steve Jobs namanya. Di balik HP usang tuh. Di balik kesuksesan seorang Steve Jobs itu di belakangnya ibunya. Betapa kuatnya dia memuliakan ibunya. Jangan coba macam-macam. Nah, begitulah bahasanya. Khairul Tanjung, orang nomor 5 terkaya di Indonesia, yang punya Bank Mega, apalagi Trans TV, Transmart dan semua Trans lah. Yang Transmedia yang tidak ada. Trans apa nih? Trans Pekanbaru tidak. Kemudian apa kata dia dalam bukunya itu? Memuliakan ibu sumber penghasilan. Nah, coba bayangkan tuh, memuliakan ibu sumber. Masalahnya orang sekarang ini tak yakin, bukan memuliakan ibu, mencaci maki orang tuanya. Anak muda zaman sekarang nih tak dapat HP, maknya pun dipukul. Tak dapat HP baru cuman. Ada berita beberapa 1 tahun yang lalu itu, seorang anak memukul ibunya sampai meninggal hanya gara-gara tidak dibelikan internet, pulsa internet. Wah, ini masalah. Tapi itu terlalu jauh Pak Ustaz membunuh. Ada enggak perbuatan yang kecil tapi menyakitkan orang tua? Ada. Perkataan yang tak baik. Yang kedua Pak Ustaz, membangkang kepada orang tua. Maka kata Nabi, jangan pernah kau menyakiti hati orang tua sekecil apapun. Ketika ada anak menyakiti hati orang tua, ndak ridho dia, ndak ikhlas dia dengan perkataan itu rezeki yang tadi turun kepada anak tadi tertutup. Nah, pertanyaannya begini. Bapak ibu mau melihat anak bapak ibu rezekinya tak lancar? Kan tak mau orang tua. Tapi Allah tak begitu langsung Pak. Allah nih sekalipun orang tuanya kasihan terhadap anaknya, biar rezekinya tetap lancar, tapi Allah tetap akan memberikan pelajaran kepada anak itu. Pasti. Kau udah durhaka sama orang tuamu, tetap Allah kasih. Disitulah bahasanya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, kata Allah. Hei anak-anak, berbuat baiklah sama orang tua selagi masih hidup. Kalau dah mati, sulit bagi kita kembali untuk mengulang, karena bukan bisa lagi mengulang. Maka manfaatkan itu. Nah, sekarang kita lihat mengapa, pertanyaan selanjutnya, mengapa durhaka kepada orang tua ini termasuk dalam kategori dosa besar? Satu, bukan soal ketidakpatuhan seorang anak kepada orang tua, tapi ternyata pembangkangan seorang anak kepada orang tua hampir sama derajatnya dengan membangkang kepada Allah. Ini poin pentingnya, Pak. Poin pentingnya di situ. Ternyata seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya sama tingkat kedurhakaannya kepada Allah. Kok bisa begitu, Ustaz? Pembangkangan kepada Allah. Pengkhianatan seorang anak terhadap orang tua adalah, pengkhianatan seorang anak kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika anak ini tidak patuh kepada orang tuanya. Jadi kalau dia tak patuh kepada orang tuanya, diibaratkan tak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tak patuh kepada orang tua dan Rasulnya, tak patuh dia kepada Allah, tak patuh dia kepada Rasul, tingkatannya dosa besar. Dalam hadis yang lain Nabi bilang begini, dalam hadisnya. Kata Nabi, ada orang yang tidak, Allah itu melarang diri dia untuk memasukkan dia ke dalam neraka, ke dalam surga. Kalau bahasa lainnya begini, kata iblis itu, kawanku itu 10.
Satu di antara 10 itu kata iblis seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Bahkan dalam riwayat yang lain itu masuk surga tanpa masuk neraka tanpa hisab. Jadi langsung masuk dia ke dalam neraka, tidak perlu dihisap-hisap. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak perlu dihisap, langsung masuk neraka. Coba bayangkan. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi dalam riwayat yang lain, yang saking durhakanya seorang anak kepada orang tua sama tingkatannya syirik kepada Allah. Coba bayangkan. Dosa besarnya. Saking besarnya, Pak. Kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Semua dosa itu kata Allah diakhirkan di hari kiamat kecuali dosa kepada kedua orang tua. Makanya Bapak Ibu, balasan anak yang durhaka kepada orang tua itu dibalas di dunia langsung. Apa balasannya? Kalau dia menyakiti hati orang tuanya, rumah tangganya berantakan. Hancur. Hancur, Pak. Maka kata para ulama, jika Anda ingin mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga, tidak usah jauh-jauh. Ambil tangan mak bapakmu, cium. Minta ridhonya, selesai. Pintu langit yang tertutup rapat untuk tidak menurunkan hakmu terbuka lebar. Coba bayangkan. Sebagian ulama mengatakan doanya orang tua itu pembuka pintu langit. Orang yang memuliakan orang tuanya, air mengalir rezekinya, Pak. Keberkahannya, Pak. Air mengalir. Itulah keberkahannya. Begitulah Allah memuliakan derajat orang tua tadi. Mengapa kok sebegitu mulianya, Pak Ustaz? Ada alasannya, ada. Pertaruhannya nyawa, Pak. Orang tua memberikan pendidikan kepada anak, pertaruhannya satu saja. Kalau orang tua ini tak bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, baik pendidikan agamanya dan lain sebagainya, orang tua ini di hadapan Allah, Pak, pertanggungjawabannya sebagai seorang pengkhianat. Hei orang tua, aku kasih kalian anak, kata Allah. Tapi kok kalian tidak didik dengan baik? Tak kalian arahkan untuk mencintaiku, kata Allah. Kalian pengkhianat. Jadi taruhannya besar, Pak. Anak tak sembahyang mak bapaknya, Pak. Selangkah seorang anak keluar dari rumah tanpa hijab, kalau perempuan dia terbuka auratnya, selangkah kedua orang tuanya masuk neraka. Coba bayang pertaruhannya apa? Anak tak sholat di rumah, orang tua tidak mengindahkan, orang tua tidak memberikan peringatan. Itu neraka tuh buat mereka berdua itu, Pak. Anak yang tak sholat. Tapi kata anaknya, mak bapakku tak ada ngasih aku peringatan dan pelajaran. Nikmatilah nerakanya itu. Begitu bahasanya lagi. Sekarang bagaimana seharusnya sikap orang tua terhadap anak? Kembali saya ulang, pendidikan agama, tauhid, mengenal Allah dan Rasulnya yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, itu hukumnya wajib. Kalau tidak diberikan, bapak ibu pengkhianat, dosa besar kepada Allah. Maka bapak ibu, dengan pertaruhan ini, begitu Allah tinggikan derajatnya, Pak. Memang tidak sama dengan Allah, tidak sama dengan Rasulullah, tapi tingkat dosanya. Begitulah inginnya Allah. Hei manusia, muliakan orang tuamu. Apa yang kau minta aku bukakan buat kalian semua. Itu bahasa sederhananya begitu. Sekarang pertanyaannya, mengapa sekarang muncul anak-anak apatis terhadap orang tua? Mengapa muncul anak-anak sekarang itu kok tidak mau punya perhatian besar terhadap orang tua? Saya ambil contoh. Anak-anak yang sekolah di luar. Balik, betah enggak mereka di rumah? Betah enggak mereka di rumah? Anak-anak ini sekolah di luar. Kita ambillah Jogja. Sekolah dia di Jogja.
Kan lama nih tidak ketemu sama orang tuanya. Kira-kira kalau butuh duit kemana mintanya? Butuh duit kemana mintanya? Orang tua. Sekarang pertanyaannya, kalau dia balik dari sana ke rumah, kira-kira lebih betah di mana? Di rumah atau sama kawannya? Ini yang menjadi persoalan kita sekarang, Pak. Pengaruh lingkungan di luar itu terhadap apatisme, terhadap berkurangnya perhatian anak terhadap orang tua, itu disebabkan pengaruh lingkungan dan pergaulan. Kata anaknya, kami Pak Ustadz dulu juga begitu. Selama kami jadi anak SD itu sampai SMP, bapak kami jarang pulang. Nah, ini dampak Pak daripada perbuatan dan pekerjaan orang tua yang berlebihan terhadap pekerjaannya. Pergi pagi, pulang malam. Anak belum bangun, bapak sudah pergi. Anak tidur, bapak baru pulang. Coba bayangkan. Ini kejadian, Pak. Seorang teman itu asal Manado kalau tak salah itu. Sampai hayat bapaknya dia tidak ketemu sama bapaknya. Apa kata dia? Bapaknya itu pergi pagi pulang malam. Memang punya banyak duit, Pak. Punya banyak duit, hidup mewah. Satu ketika anaknya selesai kuliah di salah satu kota itu anaknya itu, dan sudah jadi orang besar. Singkat cerita bapak ini mau ketemu anaknya, tempat kerja anaknya. Kata anaknya, silahkan Pak, bapak terbang saja, ini tiketnya, nanti ada yang jemput bapak di bandara. Dijemput di bandara, bawa ke rumahnya. Begitu aktivitasnya sama yang dibuat oleh bapaknya dahulu. Pergi pagi, pulang malam. Sehingga 1 pekan bapak itu di situ, di tempat anaknya, di kota tempat tinggal kerja anaknya itu, tidak ketemu sama anaknya sama sekali. Bapak tuh. Apa kata bapak tadi? Dia balik ke Manado. Dia ceritakan sama istrinya. Aku di sana tidak pernah ketemu dengan anakku. Apa kata istrinya? Bukankah dulu kau begitu? Ya, aku tak salahkan anakku, kata dia. Aku salahkan diriku sendiri, kata dia. Singkat cerita, meninggal bapak ini, anak ini tidak ketemu. Meninggal bapak ini, anak ini tidak ketemu. Apa yang dilakukan anak ini? Menyesal semenyesal-nyesalnya, ditinggalkannya pekerjaannya di kota tersebut, dia pulang ke kampung, dia jaga ibunya. Coba bayangkan. Jadi jangan kira kemewahan itu bisa memberikan keberkahan. Tidak. Kata kawan saya, lebih baik aku miskin tapi aku tinggal di samping ibuku, kata dia. Aku rela cium air kaki ibuku, bahkan cium kaki ibuku, kata dia. Hanya demi mendapatkan keridhaannya dan keikhlasannya. Ini berat, Pak. Sebagian orang, ini perbuatan yang sangat berat sekali. Kenapa? Oh, kami sudah punya pekerjaan yang mewah, kok kami tinggalkan orang tua sementara kami harus ke kampung. Tidak mau ya. Nah, kembali kepada poin lagi. Disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa Allah meninggikan derajat orang-orang yang memuliakan orang tua. Sekarang bagaimana Pak Ustaz harusnya yang kami lakukan terhadap kedua orang tua kami? 1. Yang harus dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya, carilah apapun yang bisa kita berikan kepada mereka untuk mendapatkan secerca harapan dan kebahagiaan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Bapak Ibu, lakukan sesuatu yang membuat hati dia bahagia meskipun cuma sedikit. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Yang masih hidup orang tuanya, lakukan apapun. Saya merasakan betul Bapak Ibu. Sewaktu bapak saya meninggal, saya tak di rumah. Saya di Madinah. 2 hari kemudian baru saya balik dan tidak ketemu. Apa kata orang bapak saya? Waktu kami tinggal di Jogja tuh, baliklah. Tinggal pindah dari Jogja pindahlah. Saya kalau tidak disuruh pindah, mungkin tak suruh pulang sama orang tua, kayak tidak pulang tuh. Sudah terlalu menikmati kota Jogja itu. Akhirnya pulang nih. Jawaban beliau begini,
Pulanglah, nanti susah kalau meninggal tidak ketemu. Pindah saya ke sini Bapak Ibu. Jarak tempuh Pekanbaru ke Sorek ini cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Dilalah berangkat umroh. Beliau yang antar. Setiap saya berangkat umroh ini pasti beliau yang antar. Beliau yang antar, beliau yang jemput. Dilalah beliau ngantar nih Pak. Ngantar. Ya namanya kita kan tidak tahu tanda-tanda kematian itu. Sebenarnya Allah sudah tunjukkan 40 hari tapi kita tidak nampak kan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai saya di Madinah, dari Mekah kami pindah ke Madinah. Ketika kami pindah di Madinah, dapat kabar. Hari ini dia bilang begini, Wan besok tolong belikan saya baju ya. Baju jubah. Siap, insyaAllah kita belikan. Nanti saya belikan Pak, aman tuh. Sehat-sehatlah. Sehat. Ya. Malamnya dia tidak telepon. Ditelepon tidak diangkat. Besok subuhnya, saya ngantar jamaah ke bandara untuk berangkat ke Turki. Balik dari situ, jam 4 Saudi Arabia. Jam 4 Saudi Arabia. Berarti 4 jam 8 sini. Dapat kabar dari adik saya. Bang, bapak dah meninggal katanya. Wah Allah, sedihnya muka main. Oh itu rasanya ya Allah. Itulah lain rasanya Bapak Ibu. Akhirnya setahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Januari. Langsung saya pergi ke masjid. Kebetulan hotelnya itu pas di depan Masjid Nabawi. Berangkat, masuk saya ke Masjid Nabawi. Di situ bingung, tidak tahu ngapa-ngapain tuh Pak. Tidak tahu. Seakan-akan sampai hari ini terasa betul seolah-olah kehilangan satu pegangan tuh udah hilang gitu. Jadi hilang satu pegangan tuh seperti kehilangan betul gitu. Tidak tahu entah apa yang hilang, pokoknya ada yang hilang. Sampai hari ini tidak pernah. Sampai hari ini serasa itu tidak bisa dihilangkan. Karena kita selalu merasa kehilangan ini. Saya bilang, waduh ya Allah. Ini lain rasanya. Oke, sekarang tinggal seorang ibu nih. Kata adik saya, kita tidak boleh sia-siakan ini. Ini tinggal satu. Yang dua nih Bapak Ibu. Ketika hilang satu nih minta ampun rasanya. Itu mobil yang jalannya tadinya enak begitu ya. Maksudnya ini kiasan ilustrasinya. Itu ketika serasa hilang satu ban Pak. Sehingga rasa ban yang di sini hilang tuh jadi jalan tuh udah mereng. Udah mereng betul. Setahun sudah Pak, sampai sekarang masih terasa itu. Tidak pernah Pak, setelah dia meninggal tuh saya tidak pernah bermimpi ketemu dengan dia. Orang-orang mimpi ketemu sama dia, tapi saya tidak pernah ketemu dalam mimpi itu. Barulah awal Ramadan, tanggal ya kalau tak salah 1 Ramadan itu, apa 1 Ramadan atau 2 Ramadan itu. Saya balik ke sore. Balik saya ke sore. Setelah salat subuh pulang dari masjid, saya istirahat kembali, kemudian tidur lagi, tertidur. Karena ini memang pulang. Mimpilah Pak, di situ ketemu dengan Bapak. Ya Allah, bahagianya itu, pokoknya nggak bisa dibilang lah Bapak. Begitulah rasanya. Jadi kehilangan itu membuat kita sadar. Kehilangan itu membuat kita sadar betapa pentingnya mereka dalam kehidupan itu. Kemudian saya ambil pelajaran. Apa yang membuat mereka spesial sebenarnya oleh Allah itu? Apa yang membuat? Mereka tidak pernah meninggalkan anaknya meskipun dalam kondisi apapun. Dia tak pernah, orang tua tak pernah biarkan anaknya dalam kondisi lapar. Orang tua tidak pernah tinggalkan anaknya dalam kondisi seapapun. Sakit tidak. Sakit anak itu sedikit cepat bawa ke rumah sakit. Tidak makan dia tengok, dipikirkan apa yang harus dia makan. Inilah kenapa alasan muncul pernyataan 1 orang ayah dan ibu bisa mendidik 10 anak. Karena ayah dan ibu punya rasa tanggung jawab yang besar. Karena mereka sudah melahirkan itu. Dan tidak mau meninggalkan itu Pak. Ini bukan persoalan qurrata ain, bukan. Tapi yang lebih tepatnya adalah persoalan rasa cinta itu tadi. Tapi kenapa Pak Ustaz tidak sebaliknya? Anak tidak merasa, karena anak tidak mendidik. Karena anak tidak melahirkan. Karena anak tidak menyekolahkan. Karena anak tidak mencari rezeki. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak mencari rezeki,
Kalau anak yang bekerja untuk orang tuanya, dia pasti tahu betapa sulitnya pekerjaan, betapa sulitnya hidup menjadi seorang ayah mencari pekerjaan itu. Dan dia tidak akan pernah dia sia-siakan. Makanya Bapak Ibu, anak zaman dulu tahu dia bagaimana pekerjaan orang tuanya. Anak zaman sekarang tinggal menikmati nikmatnya, Pak. Sehingga tidak nampak perbuatan kerja keras orang tuanya, dia nggak nampak. Jadi muncul dalam benak, oh ya udah, yang penting ketika aku minta duit, orang tua aku punya duit. Tapi dia tak pernah lihat pekerjaan orang tua itu, Pak. Disitulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang perlu kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu yang punya orang tua, kita semua yang masih sadar akan orang tua. Maka kata Nabi, orang yang masih selama hidupnya dan dia masih melihat kedua orang tuanya, kalau dia tidak memuliakan orang tuanya, Nabi bilang, berdoa seperti apapun dia berdoa, tidak akan dijawab sama Tuhan. Maka salah satu doa yang mustajab itu doanya orang tua untuk anaknya. Begitu sebaliknya. Maka yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan orang tua dari anaknya? Hartanya kah? Tidak. Tidak itu dibutuhkan. Tapi yang dibutuhkan oleh orang tua dari anaknya cuma satu. Mak sudah makan. Oh, itu bahagianya bukan main. Dapat telepon dari anak. Apalagi yang nelpon cucunya. Anaknya hilang. Maksudnya saking sayangnya seorang orang tua tadi lebih sayang kepada cucu daripada kepada, sebenarnya sama-sama sayang. Hanya saja kebahagiaan itu didampakkan melalui cucu. Inilah Bapak Ibu. Jadi orang tua itu begitu spesial. Kenapa kok spesial? Kalau mereka tidak memberikan pendidikan yang baik, mereka dikategorikan pengkhianat oleh Allah. Itu yang membuat mereka itu sama halnya dengan dosanya itu sama dengan syirik kepada Allah. Perjuangan orang tua mencari rezeki, melahirkan, mendidik, kalau semua ini tidak dilakukan, dia berkhianat kepada Allah, dosanya dosa besar. Nah, sementara kita sebagai anak belum sadar akan perbuatan itu. Nah, kapan sadarnya? Ketika dia sudah menikah. Saya Bapak Ibu baru sadar betapa beratnya menjadi seorang ayah itu setelah menikah. Punya anak, Pak, baru sadar la ilaha illallah. Satu anak saja, entah ampun susahnya hidup. Nah, begitulah bahasanya. Tapi setelah tahu, oh begini toh orang tua kita dahulu. Jadi baru kita sadar kadang-kadang setelah kita punya anak. Maka disebutkanlah oleh Allah di dalam Al-Quran, fala taqul lahuma ufin. Jangan pernah sesekali menyakiti hati dia. Apalagi membentak. Sakit tergores hati dia Bapak Ibu, setengah dari urusan rezekimu Allah ambil. Setengah baru. Kalau sedikit lagi kau sakiti, kata Allah, habis semua. Makanya kalau ada rumah tangga yang hancur-hancuran, berantakan, Pak, coba tengok dua hal. Satu, tengok sholatnya. Yang kedua, tengok hubungan dia dengan orang tua. Sholatnya baik Ustaz, rajin ke masjid. Tengok urusan nomor dua nih. Tengok urusannya dengan orang tua dan mertuanya. Oh iya Pak Ustaz, anak tuh setiap kali orang tuanya minta duit harus izin istrinya. Durhaka. Kalau ada istri yang melarang suami memberikan duit kepada maknya, dilarang sama istrinya, itu cari istri yang baru. Bapak Ibu, kalau tak bisa mendamaikan maksud saya, tapi kalau bisa mendamaikan, bisa mendidik, itu baik. Makanya kata Nabi Bapak Ibu, kelak di akhir zaman itu ada suami-suami takut istri. Itu bukan film, memang begitu dalam hadisnya, Pak. Kata Nabi, kelak seorang laki-laki akan takut kepada perempuannya, sampai gara-gara rasa takut kepada perempuannya dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa contohnya? Itu tadi. Ada contohnya pada masa dahulu? Ada. Seorang pemuda terkenal alim soleh. Alim nih Pak, soleh dia.
Maknya telepon. Maknya bukan telepon, ketika itu tidak ada telepon kan. Tolong sampaikan kepada si fulan, aku butuh duit. Apa kata anaknya? Ya bentar, aku tanyakan sama bini aku dulu. 1 kali, 2 kali, 3 kali, emaknya cuma mau beli beras saja. Kalau ada anak kemudian tidak tahu kalau beras maknya tak ada lagi, sampai maknya harus meminta ke yang lain, sementara dia punya anak, itu bisa dipastikan anak itu penghuni neraka itu. Dipastikan, tidak usah pakai basa-basi, dipastikan masuk neraka. Sampai Bapak Ibu, persoalan yang boleh kita tentang dari orang tua cuma satu, persoalan tauhid, sisanya tak boleh. Kalau orang tua kita, Wan, keluarlah kau dari agama Islam, tak patuh tak masalah tu lah. Tidak dong mak, minta maaf mak, kalau itu urusan ini urusan tauhid nih mak. Saya Tuhan saya Allah, itu cuma pak yang boleh pak. Yang lain itu tidak boleh pak. Ada pertanyaan muncul, Ustadz, makku nih disuruhnya aku menceraikan istri aku. Gimana menurut Ustadz gitu? Tapi yang nyuruh makku nih. Jawabannya 2. Kalau kita bisa mendamaikan keduanya, maka ini yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa mendamaikan di antara keduanya, maka pilihlah orang tua. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu pilihan terakhir yang paling berat. Kalau kita bisa mendamaikan keduanya, sekarang saya tanya, lebih banyak milih yang kedua atau milih istrinya? Nah, itu masalahnya. Itu yang jawab tuh mesti curahan hati kan itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, iya. Begitulah Bapak Ibu. Dan itu pertanyaan itu bukan sekarang Bapak Ibu, dari dulu. Mana yang harus kami prioritaskan Pak Ustaz? Rumah tangga kami atau orang tua kami? Mana yang harus prioritas Bapak Ibu? Kalau bisa prioritas kedua-duanya itu lebih baik. Itu tidak prioritas Pak Ustaz, itu sama aja semuanya. Iya memang begitu harusnya. Tapi kita nih anak laki-laki, tanggung jawabnya tidak hanya rumah tangga. Anak laki-laki punya tanggung jawab kepada orang tuanya dan istrinya dan anaknya, baru mertuanya. Tapi istri punya tanggung jawab kepada suaminya, barulah kemudian kepada orang tua. Nah, tapi saya ingin garis bawahi dulu, tidak ada perbedaan orang tua kandung dengan orang tua atau mertua. Sama-sama keduanya harus dilakukan dengan cara yang berbuat baik. Harus ihsan kepada kedua-duanya. Jangan pilih-pilih juga. Karena ini anak laki-laki, kita sudah mengambil anak perempuannya, kemudian kita tidak ajarkan dia untuk tunduk dan patuh kepada kedua orang tuanya. Ini masalah. Meskipun dalam riwayat yang lain dalam sejarah, ada seorang pemuda ketika istrinya ini, orang tua istrinya meninggal, sampai dikatakan dalam riwayat itu, kalau suaminya tidak mengikhlaskan, tidak mengizinkan dia pulang sekalipun orang tuanya meninggal, maka jangan keluar daripada rumah. Ini Bapak Ibu sebenarnya bisa jadi suaminya tidak tahu kalau emaknya meninggal. Atau bisa jadi suaminya tidak di rumah. Tapi kalau ada suami yang soleh, suami soleh, dilarangnya istrinya untuk patuh kepada orang tuanya, berarti itu bukan soleh, salah. Nah, ini harus dipahami Bapak Ibu. Jangan, aku ini kan kepala rumah tangga, kau harus patuh kepadaku, kalau aku bilang tidak. Nah, ini namanya egois juga. Jadi Bapak Ibu, membangun komunikasi dalam rumah tangga itu penting. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya Bapak Ibu ya? Maka pesan terakhir dari saya dalam sebelum saya tutup Bapak Ibu, yang masih tahu dan masih sadar dan masih melihat kedua orang tuanya masih hidup, kata Nabi dalam hadisnya, yang masih nampak orang tuanya masih hidup, maka berbuat baiklah selagi dia masih hidup. Karena kalau dia sudah tidak
Tiada. Saya merujuk kepada Ustaz Adi Hidayat. Apa jawaban Ustaz Adi Hidayat ketika bapaknya meninggal? Ya Allah, semasa aku hidup dan dia hidup, aku belum sempat berbakti kepada dia. Sekarang, bagaimana caranya ya Allah, aku berbakti kepada dia sementara dia sudah meninggal. Itulah alasan kenapa Ustaz Adi Hidayat menjadi penghafal Quran. Tujuannya untuk salah satunya adalah berbakti kepada orang tuanya melalui Al-Qur'annya. Maksudnya apa? Dia pengen jadi anak yang anak ini penghafal Quran, dari doa dia, dari lisan dia itu kuburan orang tuanya, keberkahan orang tua itu terus mengalir. Maka Bapak Ibu, begitu juga pada diri saya. Saya bilang, tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua, maka semasa saya hidup, semua amal ibadah saya, semenjak beliau meninggal, saya bilang, ya Allah, aku sedekahkan semua amal ibadah ini untuk orang tua. Jadi apapun yang saya buat, saya sedekahkan pada orang tua. Inilah yang bisa kami buat, karena kita tidak tahu apakah kita sudah berbakti atau tidak, kan kita tidak tahu. Jadi cuma itu yang bisa kita buat Bapak Ibu. Maka mengharap dia hidup kan tak mungkin. Berharap dapat bermimpi saja dengan beliau sudah alhamdulillah, betul begitu senangnya. Begitulah kemudian saya bilang, ya Allah, semua amal ibadah, amal soleh yang saya buat di muka bumi ini, ya Allah, saya serahkan hadiah pahalanya untuk mereka, untuk beliau. Tapi kata orang tu tak boleh, pasal tak ada hadiah pahala untuk anak yang soleh itu bisa memberikan atau menularkan apapun kepada orang tuanya. Makanya kata Nabi dalam hadisnya itu, awaladun saleh yad'ulah. Anak yang soleh itu menjadi warisan terbaik orang tua. Warisan terbaik orang tua itu bukan anak yang kaya, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk bisa mendidik anak agar kita punya anak yang soleh, setidaknya tidak apatis terhadap kita, tidak berkurang perhatiannya kepada kita, dan tidak membedakan antara kita dengan istrinya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk mendapatkan keberkahan baik dalam rumah tangga, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.